Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan awak, dengan saya Mbah Roto, dengan mengulas kembali ya ukuran ilmiah tinggi dengan sudut pandang perspektif ilmiah wa amaliyah tentunya. Karena agama itu mutlak, sedangkan mutlak itu di atas ilmu pasti, makanya harus ada rukun syarat serta metodologi. Nah, itu agama yang mutlak, agama yang rahmat lil alamin, agama yang universal, agama seluruh alam umat manusia itu. Nah, jadi ya, suatu keyakinan yang dipercaya kemutlakannya, kebenarannya tanpa dibuktikan. Nah, itu yang disebut dengan dogma. Jadi banyak sekali ya dogma-dogma di sekitar kita ya, terutama yang terbanyak itu adalah dogma tentang agama. Jadi diyakini, dipercaya, kemudian dinilai kebenaran dengan mutlak tanpa melalui pembuktian. Nah, ini namanya dogma. Jadi ya di zaman kita ini, zaman yang makin maju itu, tentunya orang itu sudah punya rasio ya, rasional, skeptis, kemudian kritis. Nah, ini anti dogma ini orang anti dogma. Jadi dia nggak mau mentah-mentah dengan suatu kebenaran tanpa ada pembuktian. Nah, kalau ini kan bahaya pola bahasanya ya. Dogma disampaikan kepada orang lain yang nggak tahu bahwa itu adalah dogma. Banyak tentang ajaran agama dan dogma, tentunya di agama kita Islam itu sendiri ya. Saya lihat di surat Asy-Syura 51 ya. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berkata kepadanya kecuali melalui wahyu, dibalik tabir, atau mengutus seorang utusan. Itu jelas 3 ya. Jadi tidak mungkin Allah tidak patut bagi manusia, tidak pantas, tidak layak, tidak sesuai anjuran, itu tidak patut, melanggar, biasanya begitu ya. Itu tidak patut. Jadi tidaklah patut bagi seorang manusia Allah itu kepadanya itu berkata-kata tanpa melalui wahyu, dibalik tabir, atau mengutus seorang manusia. Itu jadi untuk bisa berhubungan, berkomunikasi dengan Allah itu hanya 3 tadi, melewati tadi, mendapat wahyu atau dibalik tabir, itu wasilah, dan juga seorang rasul, mengutus seorang rasul, barulah kita bisa kata-kata terhubung dengan Allah Ta'ala. Nah, sedangkan di akhir zaman ini, kita sendiri agama Islam ya, banyak orang itu merasa mengenal Allah Ta'ala, merasa mengenal Tuhannya itu tanpa melalui 3 tadi, bisa beribadah secara langsung. Makanya ini dogma-dogma yang harus kita rubah ya. Kita harus kritis ya. Jika kita manusia bisa mengenal Allah Ta'ala, bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan kemampuan sendiri, kita perlu belajar. Tentunya Allah akan sia-sia jika dia mengirimkan seorang rasul utusan pada setiap zaman. Sia-sia orang kita manusia bisa menyembahnya kok. Bahkan pasti akan banyak agama dan itu dibenarkan semuanya, menyembah matahari, menyembah sungai, menyembah pohon, itu dibenarkan semuanya. Kan tidak seperti itu. Nah, itulah mengapa ya kita itu harus kritis ya, harus ada pembuktian. Contohnya lagi
banyak mengatakan akhirat itu nanti. Kemudian wahyu hanya yang mendapatkan hanya nabi. Terus apa lagi? Rasulullah itu telah mati. Waduh, bahaya poliku. Wahyu hanya nabi, kemudian rasul itu telah tiada. Itu dua sudah hilang itu. Hanya satu, tinggal satu itu. Melalui dibalik tabir gitu. Dibalik tabir itu apa sih? Wasilah. Dibalik tabir itu batasan antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah, ini adalah batasan dibalik tabir itu. Tabir itu kan hijab ya, pembatas bahasanya seperti itu. Nah, antar dimensi alam dunia dengan alam akhirat atau dimensi jasmani atau ruhani itu ada tabir. Antara manusia dengan dunia itu ada tabir, ada portal. Nah, itu yang disebut dengan wasilah. Jadi tidak mungkin, tidak patut manusia berkata-kata kepada Allah Ta'ala atau Allah sebaliknya kepada manusianya tanpa melalui wahyu di balik tabir atau wasilah atau dengan melalui seorang rasul utusan. Dan ini semua dianggapnya sudah tidak ada. Makanya bahaya pol. Makanya pengetahuan agama sekarang itu hanya sebatas pelajaran akal semuanya, ardi, sebatas ardi. Padahal Tuhan itu maha mutlak. Karena dia maha mutlak, tentunya top down. Sistemnya hanya top down, ada sistemnya. Ati uwa wa ati rasul wa ul amri minkum, itu kan sistem. Nah, itu kan wasilah. Jadi nggak mungkin bisa terhubung dengan otak tanpa melalui sistem tadi. Sistem wasilah dan telah mendapat faktor mutlak atau wahyu. Hanya itu, karena nggak mungkin jika manusia tanpa mendapat faktor mutlak, nur, bisa sampai di Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa, nggak mungkin. Karena dia maha mutlak, kita manusia relatif. Jadi hanya bisa dengan faktor mutlak, mendapatkan faktor nur, wahyu. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu. Wah, itu kan kami mengatakan Quran. Allah Ta'ala mengatakan dirinya kami. Siapa itu kami? Ternyata Allah dan antara Allah dan Rasulnya itu menyatakan dirinya kami. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu. Wahyukan nur, faktor mutlak yang sebelumnya engkau telah mengetahui apa itu nur iman dan nur kitab. Apa sih nur iman nur kitab? Ini kan harus tahu ya. Ibarat nur iman itu alat pembaca gelombang kesadaran, sedangkan nur kitab itu alat pembaca virtual dimensi, yaitu nur kitab. Sebagaimana kita di alam dunia ada alat pembaca gelombang alam dunia, yaitu kita memakai akal yang interaksinya melalui panca indera. Kemudian ada alat pembaca virtual dimensi alam dunia, yaitu melalui apa yang kita lihat itu tadi. Jadi ketika antara alat pembaca gelombang dan alat pembaca virtual dimensi itu sinkron, nah inilah kenyataan yang sangat nyata atau konkret. Jadi alat pembaca dan alat pembaca virtual ya, itu nur iman dan nur kitab, itu antara eksternal dan internal. Internalnya adalah nur iman dan eksternal adalah nur kitab. Di semua semesta itu adalah ayat-ayat bagi kita semua. Nah, itulah pentingnya ketika kita memasuki dimensi alam akhirat pun wajib ada alat pembacanya, yaitu alat pembaca gelombang, alat pembaca gelombang alam akhirat dan alat pembaca virtual dimensi alam akhirat. Jadi ketika kita telah mendapatkan alat pembaca gelombang dan alat pembaca virtual dimensi alam akhirat, maka kenyataan itu menjadi kenyataan konkret. Akhirat seperti nyata, bahkan lebih nyata daripada dunia, kan kata Al-Quran. Nah, itu artinya akhirat itu bukan nanti atau selama-lamanya, bukan, tapi sekarang. Bagaimana mungkin logikanya kita bisa mengenal Allah Ta'ala yang dia di ujung langit, akhirat tertinggi, maha tertinggi bahkan ya, ujung langit akhirat yang laisa kamitslihi syai'un. Jika kita tidak bisa memasuki alam akhirat sekarang,
berarti kita nggak kenal. Untuk kenal kan kita harus ke sana, karena dia ada di sana, karena dia maha mutlak. Gak mungkin yang mutlak itu ditampung oleh dunia yang relatif, itu tak mungkin. Habis semua ini relatif dunianya. Jalan satu-satunya ya wajib bisa menembus alam akhirat, menembus dimensi alam akhirat. Tentunya tidak sebatas dengan berangkat berjalan, tidak, tapi mesti dengan menggunakan faktor mutlak ya, yang di Asyura 52 dan juga di Ar-Rahman 33, yaitu nur, kekuatan yang turun dari Allah Ta'ala. Artinya akhirat itu mesti kita buktikan. Jadi tidak sebatas kita yakini, kita percaya, kita benarkan mutlak bulat-bulat, tetapi tidak pernah kita buktikan. Nah, itu namanya dogma. Jadi ya, jika ada ulama yang cerita tentang akhirat, tanya bagaimana cara masuk alam akhirat, gampang itu aja. Nah, jika itu ulama waris, yang ulama akhirat, tentunya dia bisa. Ini loh jalannya, caranya, adaptasinya, kendaraannya, alamatnya, pasti tuh. Jadi tidak banyak-banyak cerita bulat, enggak. Jadi gampang ya, tanya saja jika ada ulama yang tukang ahli ceramah lah ya, tukang ngaji. Sebelum banyak ngaji, tentunya kan dia harus kenal Tuhan. Karena jika tidak kenal Tuhan, apapun yang disampaikan pasti disertai dengan setan. Kan itu rumus. Siapapun yang ceramah, yang khotbah, jika tidak beserta dengan Tuhan, pasti ceramahnya, khotbahnya disertai dengan selain Tuhan, setan, iblis. Nah, untuk mengetahui seorang penceramah ulama ini telah beserta Tuhan, tentunya dia tahu jalannya, caranya, adaptasinya, kendaraannya di dalam mengenal Allah Ta'ala. Karena tadi ya saya bilang ya, Allah itu, Tuhan itu ada di ujung langit akhirat, dan kita di alam dunia. Berarti kita harus tahu bagaimana cara memasuki dimensi alam akhirat. Alamat Tuhan di mana, kesana memakai kendaraan apa, itu gurunya siapa, itu dulu. Kenalkan dulu dengan Tuhannya dulu. Bukankah itu awal-awal dari beragama? Kenalkan dulu Tuhan kepada umat dulu, barulah cerita tentang agama yang lainnya. Kan seperti itu. Jadi itu rumusnya itu. Jika ada orang penceramah panjang kali lebar kali tinggi kali pi kali apa sajalah ukuran di dunia ini tentang agama, tanya dulu bagaimanakah cara mengenal Tuhan. Nah, itu saja dulu, bagaimana cara masuk ke alam akhirat. Dan itu sekarang. Kalau tunggu mati mah yang gak kenal juga. Orang yang masuk alam akhirat itu roh kok. Sedangkan kita di alam dunia sudah ada roh. Kenapa kita nggak pakai roh ini untuk mengenal Allah Ta'ala dengan yang maha roh? Nah itu dia. Tanya bagaimana cara menyeberangkan roh manusia ini memasuki alam ruhani ya, alamnya ruh itu alam akhirat, sampai di ujung langit akhirat, Maliki Yaumidin, dia maha roh Tuhan. Nah itu dia. Jadi dunia adalah alam jasmani, akhirat alamnya roh. Jadi mengenal Allah Ta'ala mesti makin sisi rohani. Nah seorang ulama itu wajib ya, sebelum panjang kali lebar cerita banyak, tunjukkan dulu bagaimana cara mengenal Allah Ta'ala, bagaimana cara masuk ke alam akhirat, kendaraannya apa, alapannya gimana, dengan siapa ke sana, itu dulu. Kalau ada ulama yang bisa cerita itu, baru dengerin dia tuh orang ngomong. Nah, itu gampang. Tapi kalau cuma cerita tapi nggak tahu cara masuk alam akhirat mengenal Allah Ta'ala, percuma. Pasti disertai setan, bukan beserta dengan Tuhan. Walaupun omongannya manis, namanya setan iblis itu kan menggoda manusia ya, namanya membujuk itu dengan pasti rayuan-rayuan manis, nggak mungkin dengan terang-terangan dong. Pasti dengan gaya manis, lemah lembut ya, dengan gula-gula itu.
Jadi ya, dogma-dogma agama itu yang apa? Yang nggak pernah dibuktikan kebenarannya. Nah, itu harus dicari tahu bagaimana cara membuktikannya. Tentunya harus ilmiah. Kemudian banyaklah tentang Mi'raj, yang hanya bisa Mi'raj hanya Nabi. Padahal Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mukminin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Itu banyak jamaah loh, jamak loh. Nah, jadi ini ada sholat yang mi'raj. Untuk mi'raj itu sih, mi'raj kan naik dimensi. Di dalam dunia dalam akhirat itu mi'raj. Jadi kalau mi'raj itu hanya untuk Nabi dogmanya, waduh, maka Tuhan itu nggak adil. Terus banyak lagi yang mengatakan sampai sekarang itu, bahkan ulamanya masih sudah mengatakan Rasulullah itu telah mati. Ini yang paling bahaya pol ini. Jadi ya, masa di zaman-zaman dulu tuh ada seorang rasul, masa kita nggak kebagian rasul? Logikanya di mana coba? Rasulullah artinya itu utusan Allah. Nah, dengar ya. Ini dari kata-katanya nih. Jika Allah Maha Nur, maka yang turun dari sisi Allah Ta'ala, yang mewakili atau utusnya Allah Ta'ala adalah nurnya. Berarti yang disebut dengan Rasulullah itu bukan manusia. Ibarat matahari, ya. Rasulullah itu adalah sinarnya, karena dia turun daripada mataharinya. Itu loh. Makanya Rasulullah itu selalu berkekalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah bercerai-berai. Itu sebagaimana matahari dengan sinarnya, persis itu. Jadi nggak mungkin ya ada umat manusia mengakui adanya Tuhan tetapi mengingkari adanya Rasul di zamannya. Kan sama saja mengakui matahari tetapi menolak adanya sinarnya. Kan aneh gitu loh. Berarti Rasulullah itu bukan manusia. Rasulullah itu kodim, dia nur yang turun dari Allah Ta'ala. Tapi nur ini menempati pada seorang manusia di dunia. Dahulu manusia-manusia ini yang ditempati nur itu ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Makanya disebut dengan Rasul Nuh, Rasul Ibrahim, Rasul Musa, Rasul Isa, Rasul Muhammad. Jadi beda ini antara Rasul dengan nabinya. Rasul itu nurnya yang turun dari Allah Ta'ala, sedangkan Nabi itu manusianya. Ibarat seperti jabatan presiden. Presiden itu bukan manusia, itu potensi jabatan. Nah, yang menempati kedudukan jabatan itu bisa berbeda-beda, berubah-ubah. Dahulu ada Soekarno, kemudian digantikan lagi dengan Soeharto, digantikan lagi dengan selanjutnya sampai sekarang. Presidennya nggak pernah mati, tapi manusia yang menduduki jabatan presiden itu bisa berganti-ganti. Nah itu bedanya presiden dengan pemangku presiden jabatan. Sebagaimana tadi Rasulullah dengan Nabi. Rasul itu nur yang turun dari Allah Ta'ala, dia nggak pernah mati. Dan setelah Nabi Muhammad, ya, Nabi itu telah khatam, maka nur kerasulan tadi diwariskan kepada al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi estafet daripada nur kenabian rasul-rasul sebelumnya. Jadi ada seorang manusia yang diwarisi dari Nabi Muhammad. Makanya ada silsilah, bahasanya ada silsilah berguru ya itu. Dan sebagaimana dulu ya kata Nabi itu, isi dadaku telah kucurahkan seluruhnya kepada Sayyidina Abu Bakar. Itu nur yang pertama kali diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar. Itu pertama kali. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar dipindahkan lagi ke Sayyidina Salman Al-Farisi.
kemudian dipindahkan lagi itu kan itu para ulama yang mewarisi estafet nur kerasulan itu. Sebagaimana dengan zaman sekarang ini pun ada seorang manusia yang mendapat waris nur daripada kenabian kerasulan sebelumnya. Ini sama, walaupun di zaman kita ini nggak memakai nama nabi, memakai nama ulama waris atau ulil amri minkum, seorang pemimpin manusia yang dikuasakan oleh Allah Ta'ala, yang telah mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, yang bertugas memberikan petunjuk kepada umatnya. Ini seorang ulama minkum, seorang pemimpin ini, di baliknya ada nur yang telah menerima waris nur. Nah, cari orang ini namanya beda, walaupun namanya bukan rasul ya, di akhir zaman itu namanya waliyah mursyidah. Kenapa? Itu untuk membedakan mana akhir zaman dan mana zaman Nabi Muhammad. Nah, ini sebutan rasul di akhir zaman itu waliyah mursyidah. Sebutan rasul di zaman Nabi Muhammad itu disebut dengan Rasulullah. Nah, sebutan rasul di zaman Nabi Isa disebut dengan Rohul Kudus. Itu untuk membedakan beda zamannya Nabi. Jadi walaupun beda zaman, tetap fungsi dan kedudukannya tetap sama. Ya rasul juga, isinya sama persis. Jadi bahaya itu kalau ada orang mengatakan Rasulullah itu telah mati, telah wafat. Bahaya. Nah, berarti ya, ini kalimat sakti ini. Nah, Rasulullah itu bukan manusia. Dia tidak akan pernah mati karena dia adalah nur yang turun dari Allah Ta'ala, yang selalu akan ada di setiap zaman, dulu, sekarang, ataupun nanti. Nur ini menempati pada seorang manusia. Nah, jika ada yang coba menghalangi atau mengatakan bahwa Rasulullah itu telah mati, saya pastikan orang yang ceramah itu pasti setelah disertai setan. Gampang ya. Karena cuma satu ya yang menghalangi manusia mengenal Tuhan, adalah setan, iblis itu. Jadi jika ada orang itu mengatakan itu, jelas dia walaupun kelihatannya baik, bagus, tapi tetap dia telah menghalangi manusia untuk mengenal Tuhannya dengan cara tadi, menyebarkan dogma-dogma yang tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Nggak mungkin kita mengenal Allah Ta'ala tanpa melalui Rasul. Allah saja menghampiri alamnya manusia selalu maka seorang Rasul utusan. Masa kita mengenal Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan, langsung ujuk-ujuk jengglek. Ngawur. Sia-sia itu Tuhan menurunkan Rasul utusan. Harus ada Rasul. Harus ada Rasul ya. Dan seorang Rasul itu nggak mungkin turun ujuk-ujuk saya lah Rasul, nggak mungkin, nggak begitu juga. Ngaku-ngaku apa sih, ditangkap dia. Saya nabi baru, aduh saya Rasul baru, bukan itu. Jangankan mengaku begitu. Begitu. Seorang utusan Allah Ta'ala itu tentunya dia telah mendapat tugas ya. Telah mendapat tugas karena telah mendapat petunjuk, tugasnya untuk memberikan petunjuk kepada umat. Itu dia. Jadi siapa saja yang memberikan petunjuk kepada umat, petunjuk apa sih? Petunjuk bisa mengenal Allah Ta'ala, kembali beribadah kepada Allah Ta'ala, itu saja. Itu pasti di baliknya ada guru rohani atau rasul atau nur yang turun dari Allah Ta'ala. Manusianya biasa, nggak ada anunya, biasa saja. Nabi Muhammad juga biasa kok. Nah ini ya, ini dogma-dogma agama yang sangat berbahaya, yang harus diluruskan. Kemudian dibalik tabir wasilah, sudah jelas-jelas ayatnya ya di Al-Maidah 35,
Ya ayyuhalladzina amanu taqu wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah, jalan agar engkau bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Artinya untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah jalannya hanya satu, yaitu melalui wasilah. Nah, maka itu cari wasilah itu. Jadi nggak mungkin orang bisa mendekatkan diri takwa ya, tanpa bertemu dengan wasilah, itu nggak mungkin. takwa itu apa sih? Mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perintah yang dari mana? Taat dari mana? Perintah itu datang dari sang pembawa wasilah tadi. Kalau ketemu sang pembawa wasilah, baru tahu kita mana yang yang kita taati, kita kerjakan, mana yang kita jauhkan. Nah itu, jadi nggak mungkin kita bisa bertakwa yang menjalankan segala perintah atau menjauhi segala larangan tanpa ketemu sang juru komando, nggak mungkin ya. Nah itu, cari dulu itu siapa yang memerintahkan. Perintah itu harus di depan kita, ada orangnya. Masa perintah itu kan kalau ditulisin kan namanya ayat ya, itu kan bukan perintah. Jadi itu ya guys, dogma-dogma agama yang membagongkan ini yang perlu diluruskan. Jadi kita itu ya, anak-anak kita itu ya sudah cerdas, sudah kritis lah. Jadi jangan mau kita dibodoh-bodohi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu orang-orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala, tetapi dia sudah mendakwahkan tentang agama. Itu pasti ulama-ulama yang menyesatkan. Seorang ulama itu tentunya tugasnya cuma satu, mengembalikan umat untuk mengenal Allah Ta'ala dan beribadah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu saja, bukan yang lainnya. Jadi kalau orang ini bisa menunjukkan jalan dan caranya gimana keberadaan Allah Ta'ala, cara menembus alam akhirat, nah, itu pasti ulama akhirat itu. Tapi kalau nggak tahu caranya, oh itu kan hanya nabi, ini dia masuk alam akhirat hanya nabi. Nah, ini pasti bukan ulama waris ini ulama ardi. Bahkan ya kata Nabi ya, di akhir zaman nanti ada yang lebih ditakutkan daripada ulama. Ada yang lebih ditakutkan daripada Dajjal. Apa itu yang lebih ditakutkan daripada Dajjal? Ulama begitu. Ulama dunia. Jadi ulama ini tidak bisa itu mengenalkan Allah Ta'ala, menunjukkan jalan caranya, jalan petunjuk, nggak bisa ini. Ini hanya ulama dunia saja. Padahal yang utama itu adalah mengenalkan dulu kepada Tuhannya, itu dulu. Nah kalau umat sudah mengenal Tuhan, dia nggak perlu kita ajari ibadah, juga tahu ibadah, bagaimana cara ibadah, tahu pasti. Nggak perlu kita ajari, kita tahu, pasti tahu. Daripada nggak kenal Tuhan malah kita ngajari ibadah. Orang kan nggak kenal Tuhan kita ajari ibadah, gimana? Bahkan di Al-Quran ya, celakalah orang yang lalai di dalam mengerjakan sholat. Ini sudah mengerjakan sholat tapi lalai dan diancam dengan neraka fawailul musallin, dan celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, diancam dengan neraka Nah, kenapa dia lalai? Lalai apa? Nggak ada sambungan. Jadi hanya sebatas ritual jasmani saja, nggak ada sambungan rohani antara manusia ini dengan Tuhannya. Nggak ada yang diingat dalam sholatnya, pasti yang diingat selain Tuhan. Ini diancam neraka ini sudah bukan lalai, itu sengaja. Itu lalai itu sama sekali nggak ingat, itu namanya lalai. Sholat masa lalai, itu pasti faktor kesengajaan. Seru ya, faktor kesengajaan untuk tidak belajar mengenal Allah Ta'ala.
dianggapnya lalai, makanya dianggap neraka wel. Kalau benar-benar lupa mungkin diampuni lah, nggak bakal dimasukkan neraka karena benar-benar lupa. Kan sudah mau sholat kok lalai di sini terlalu faktor kesengajaan tidak mengenal Tuhan, makanya dianggap neraka wel. Hukumannya serius. Kalau lalai benar-benar lalai itu pasti nggak serius. Ini kan hukumannya serius karena dia lalainya itu lalai disengaja, tidak mau belajar. Wa aqimis sholatal dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Apanya Allah yang diingat ketika kita sholat? Itu dia. Kalau yang telah mengenal Allah Ta'ala, ya, bertemu dengan Allah Ta'ala tentunya kecil untuk mengingat Allah Ta'ala. Bahkan sebelum kita mengingat Allah Ta'ala, bukan kita disuruh diperintahkan untuk menyelesaikan 2 kalimat syahadat, bersaksi akan Allah dan Rasul. Jika bersaksi akan Allah dan Rasul itu selesai, tentunya ibadah yang lainnya pun selesai. Makanya harus ada yang disaksikan. Di manakah keberadaan Allah Ta'ala? Sedangkan dia, jika Allah Ta'ala yang dilaisakan bisayun di ujung langit akhirat, yang tidak tersangkut akal, tidak mungkin bisa kita saksikan. Karena dia maha rahasia, dia maha nur, maha mutlak. Makanya yang bisa kita saksikan minimal harus 1 dimensional. Makanya di ayat lain, di Al-Ahzab itu, dan dialah Allah Tuhan yang patut disembah di langit dan di bumi. Itu ada 2 di langit dan di bumi, bukannya ada 2. Tapi manusia yang Tuhan yang di dunia ini ada sambungan dengan Tuhan yang di ujung langit akhirat. Roh di alam akhirat memasuki dimensi alam dunia menjadi sebutan manusia. Sedangkan maha roh memasuki dimensi alam dunia dengan sebutan rajanya manusia. Wujudnya apa? Ya manusia. Itu dia. Ada rajanya manusia, sesembahannya manusia. Ini adalah manusia, tajalinya Allah Ta'ala, manifestasinya Tuhan. Jadi cari itu dulu ya, cari Rasul di akhir zaman ini, waliya mursida, tapi yang waris, yang benar-benar dia adalah waris mutlak. Ciri-cirinya dia mampu menunjukkan jalan dan caranya, kendaraannya, adaptasinya di dalam mengenal Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala secara eksakta, pasti, ilmiah, dan amaliyun, bisa dibuktikan. Jadi bukan sekedar bukan sekedar kepercayaan saja, bukan sekedar dogma, bukan. Ini anti dogma, harus dibuktikan, harus empiris, harus hakul yakin. Ya, demikian ya, gendu-gendu rasa malam ini, curhatan malam ini. Beragamalah dengan agama yang nalar ilmiah, jangan mau dengan agama yang dogma. Karena apa? Agama itu mutlak, dan mutlak itu lebih pasti daripada matematika, karena pasti ada garansinya. Wajib ada rukun syarat serta metodologisnya. Itu agama yang mutlak, ada adaptasinya, ada metodologinya. Jadi ya cari orang yang bisa menunjukkan syarat, rukun, metodologi di dalam mengenal Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, on garansi. Nah, itu jangan mau ya kita dibodohin sama ceramah-ceramah yang tidak bertanggung jawab, yang tidak ada ilmiahnya, khurafat, hanya dipercaya bulat-bulat tetapi tidak pernah dibuktikan. Percaya saja kebenarannya tapi nggak pernah dibuktikan. Itu dogma namanya. Demikian guys, ini adalah tentang agama dogma. Sedangkan kita
adalah di masa zamannya anti dogma. Ini adalah beberapa uraian yang dibawakan oleh Majelis Jihad Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Jadi cari ya ilmiah-ilmiah itu di majelis ini ya, dimanapun berada ada. Jadi jangan disimpulkan sendiri. Jika pengen ngerti tinggal datang saja. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi